Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Abang dan Kakak selaku pembimbing chapter Sibolangit Bit 11. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti diskusi ya walaupun secara virtual di masa pandemi ini. Baik, salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan kembali nama saya Rizky Abdillah selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan malam hari ini. Terkait dengan rangkaian diskusi pada malam hari ini, ya, yang pertama itu pembukaan yang dibuka oleh saya sendiri, yang kedua penyampaian materi oleh Kak Nadila Mutiara, ketiga sesi tanya jawab maupun diskusi, yang keempat penutup. Baik, kita buka aja diskusi pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, sebelum ke acara selanjutnya, saya memperkenalkan pemateri kita, yaitu Kak Nadila Mutiara dari Unimed. Dia akan menyampaikan tentang tema hari ini, ya, tema malam ini, mohon maaf, kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia selama pandemi. Baik, kepada pemateri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan share materinya, host. Oke, baik. Seperti yang udah dikatakan oleh moderator kita, bahwa malam ini kita membahas tentang materi ini. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Karena pendidikan akan terbentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas, juga mampu menghadapi segala berbagai masalah. Lalu bagaimana kondisi Indonesia saat ini terkait pendidikannya? Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID, sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut terlibat untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, ikut membantu menjelaskan berbagai macam mata pelajaran dan menemani anak-anaknya mengerjakan tugas sekolah. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah memaksakan perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional. Lalu bagaimana dengan orang tua tadi? Maka orang tua ini ada juga berbagai tantangannya yang dihadapi mereka. Untuk sistem pendidikan online ini, selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan sumber daya juga tidak kalah pentingnya. Namun, apakah sistem daring benar-benar menjadi solusi? Sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Begitupun dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang seringkali tidak memahami materi yang disampaikan. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia emas ke depannya, 2045, yang adil, sejahtera, aman, damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Apakah menjadi bangsa yang beradab, cerdas, dan siap berkompetensi di era globalisasi, atau menjadi bangsa yang tenggelam dalam berbagai persoalan sendiri. Kemudian, kualitas pendidikan kita yang masih kurang maksimal masih harus melakukan upaya lebih baik untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar,
kurikulum pendidikan, hingga daya saing pendidikan nasional. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia selama pandemik. Yang pertama itu ada learning loss. Learning loss sendiri itu dapat diartikan sebagai menurunnya kompetisi siswa yang sangat mungkin terjadi di masa pembelajaran yang harus dilaksanakan dari rumah. Meskipun terkadang tugas yang diberikan cukup banyak, tetapi harus dipastikan apakah nilai yang dicapai benar-benar gambaran dari kompetensi siswa tersebut. Hal ini membutuhkan usaha lebih banyak, tidak hanya dari guru, siswa, tetapi juga orang tua. Guru pintar dituntut lebih kreatif dan memiliki keahlian mengelola kelas. Siswa harus dapat beradaptasi. Dan orang tua juga harus mampu memberikan pendampingan ekstra pada anak-anaknya. Padahal mereka juga harus bekerja di luarnya. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Masalah teknologi juga mencakup masalah ekonomi. Banyak yang belum familiar dengan aplikasi yang dipakai, serta masih banyak pula yang belum memiliki alat penunjang. Banyak siswa sebagai karena tidak memiliki pikiran seperti laptop atau banyak juga yang mengeluhkan mahalnya kuota yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi belajar. Belum lagi masalah letak geografis yang tidak mendukung. Lalu yang ketiga ada tak belajar tak apa-apa. Nah, nilai masih menjadi tolak ukur utama keberhasilan di pendidikan Indonesia. Syarat kenaikan kelas dalam K13 yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan itu ada 5 aspek. Yang pertama ada menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, mencapai nilai sikap. Yang keempat, tidak terdapat nilai kurang dari KKM. Yang kelima, ketidakhadiran siswa. Dari 5 aspek tadi, kita sama-sama tahu 3 diantaranya itu merujuk pada nilai. Nah, terkait pendidikan pembahasan kali ini, ada pun referensi yang saya ambil yang tertera pada layar. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri diskusi pada malam hari ini. Jadi, memasuki sesi selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Octavia ingin bertanya kepada pemateri, yaitu pada saat pandemi seperti ini, pembelajaran melalui teknologi seperti HP dan laptop amat sangat diperlukan. Bagaimana cara menumbuhkan pemahaman teknologi pada masyarakat maupun peserta didik yang masih buta terhadap teknologi, terlebih lagi jika fasilitas pendukung teknologi tersebut masih minim atau tidak tersedia di daerah-daerah tertentu. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya, moderator. Oke, baik kalau gitu. Sebagai generasi muda. Mohon maaf, Bapak Materi. Ini kita ngumpulin pertanyaan. Jadi untuk rekan-rekan yang memang mau bertanya, kita kumpulin dulu. Jadi kita memilih 2 yang memang menurut bisa dirangkum dari seluruh pertanyaan rekan-rekan sekalian. Gitu maksud saya, pemateri. Jadi untuk rekan-rekan yang mau bertanya kami persilakan. Ada lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azahra. Saya ingin bertanya mengenai kondisi permasalahan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi ini. Bagaimana cara guru membuat proses belajar mengajar agar menarik dan tidak membosankan peserta didiknya di masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi untuk rekan-rekan yang lain? Masih 2?
Ya, jadi menurut saya ini materi yang sangat berguna bagi kita ya sebagai calon pengabdi mengajar di Sumatera Utara ya, GSM ya, Gerakan Sumber Mengajar. Jadi materi kali ini menurut saya menarik nih. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nggak bertanya, menurut saya wah sayang sekali karena memang pendidikan ini sangat penting kawan-kawan. Ayolah. Jadi untuk kawan-kawan coba kalau bisa ini dari sekian peserta, dari 32 peserta ini kan ya, dari kita seluruhnya itu kalau bisa satu orang satu pertanyaan. Gitu. Coba ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin kita persilakan kepada pemateri untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kita. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, terkait tentang teknologi yang masih tertinggal. Nah, sebenarnya untuk Indonesia sendiri itu teknologi belum merata. Nah, bagaimana pendidikan bisa teratasi untuk daerah-daerah yang tertinggal pada saat pandemik ini, itu menjadi kuasa dari sebuah pemerintahan yang mana karena tertinggalnya teknologi itu juga dipengaruhi oleh beberapa, yaitu adanya tidak masuknya listrik, tidak masuknya internet di daerah itu. Jadi kesenjangan ini bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengadakan program bersama pada sektor swasta dalam mempercepat pembangunan. Nah, dampaknya lagi juga, dampak positifnya yang bisa diambil, orang-orang hebat bakal berlomba-lomba untuk mengatasi cara ini. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda juga tentunya harus turun tangan bagaimana dengan daerah-daerah yang tertinggal ini. Menurut saya, untuk pertanyaan tadi itu kuasa pemerintahan yang masih belum tidak meratakan sumber daya yang ada gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara proses belajarnya itu menarik ya. Nah, untuk proses belajar menarik, kita buat sesimpelnya. Misal kita bisa buat video yang membahas tentang materi yang sedang kita pelajarin, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan video animasi, atau agar anak tidak bosan, bisa menontonkan film yang terkait dengan materi itu. Nah, begitu menurut saya. Nah, untuk kita tentunya, kita juga sebagai calon pendidik ya, pastinya juga yang tentunya juga terdidik. Nah, saya di sini nggak ingin berbincang sendiri, saya ingin juga diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya kan moderator, biar room Benar ini sekali. Ya. room itu jadi meriah. Nah, saya juga ingin dengar dong gimana ide-ide para teman-teman terkait tentang pendidikan kita ini pada saat ini. Ayo, saya serahkan kepada moderator. Ya, pemateri memberikan kesempatan ya, bahwasannya untuk rekan-rekan sekalian coba memberikan ide-ide terkait dengan pembahasan atau dua pertanyaan tadi. Nah, coba untuk teman-teman yang ingin menanggapi dari apa yang memang ditanyakan kepada pemateri tadi, kami persilahkan. Coba di raise hand dulu. Ya, ada Umi Khaira. Ya, kami persilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menanggapi dari
pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan jawaban oleh oleh pemateri. Nah, saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama mengenai yang dari yang pemerintah itu ya. Nah, menurut saya kalau misalkan teknologi minim yang bisa sampai ke desa-desa itu memang juga bagian dari program pemerintah. Nah, sebenarnya saya juga kurang setuju mengenai pemerintah itu. Kenapa? Sebenarnya pemerintah itu yang saya pernah baca ya, pemerintah itu sudah memberikan dana atau mengalokasikan dana itu ke setiap daerah. Nah, tapi sebenarnya yang kita salahkan itu adalah oknum di otonomi daerah. Kenapa? Karena setiap daerah itu sudah diberikan ini cakupan daerahnya sekian, berapa miliar. Nah, jadi pembangunan itu diatur oleh pemerintah daerahnya itu, otonomi daerahnya itu. Jadi menurut saya ini adalah oknum dari pemerintah daerahnya itu, bukan dari pemerintahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyalahkan pemerintah, ini pemerintah, ini pemerintah. Nah, menurut saya itu enggak semuanya itu pemerintah yang salah, tapi oknum-oknum yang dibalik pemerintah itu. Kalau pemerintah yang kita salahkan, otomatis semua orang-orang di pemerintah itu yang salah. Tapi kalau kita menyebut oknum, itu berarti kita menunjukkan hanya beberapa orang. Nah, seperti itu yang dari sudut pandang saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Umi ya atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Baik, untuk rekan-rekan yang lain ada yang ingin menanggapi dari apa yang memang sudah diberikan kesempatan kepada pemateri untuk rekan-rekan, untuk kawan-kawan semua. Ya, untuk Kak Wildatun, kami persilakan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan tanggapan. Saya ingin menanggapi terkait pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara seorang pendidik memberikan pembelajaran yang menarik. Jadi pada masa pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya sekarang pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang dengan daring dan luring. Nah, cara membuat pelajaran tersebut agar menarik, selain yang disebutkan oleh pemateri dengan memberikan media pembelajaran yang menarik, saya juga ingin menambahkan terkait dengan strategi. Tadi kan media, sekarang strategi pembelajaran yang menarik. Jadi kalau misalnya pada saat daring, seorang pendidik ini dapat memberikan pembelajaran seperti snowballing, jigsaw, ataupun project based learning, gitu. Namun pada saat pandemi sekarang juga sudah ada daerah-daerah yang zona hijau yang telah melakukan tatap muka, begitu. Jadi seorang pendidik juga dapat memberikan pembelajaran yang menarik pula dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Terutama kita sekarang pada program Gerakan Semut Mengajar yang nantinya akan mengabdi, tentu pengabdian akan dilakukan secara luring, kan? Secara luring atau secara tatap muka. Jadi begitu, kita bisa melakukan dengan berbagai metode pembelajaran yang ada. Snowballing, project-based learning, dan di tengah-tengah pelajaran ataupun di akhir, agar peserta didik ini tidak boring, kita bisa memberikan beberapa ice breaking untuk memberikan pendinginan kepada mereka. Begitu. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Wildatun yang sudah memberikan tanggapannya, yang memang menurut saya suatu ide yang sangat menarik gitu ya. Ya mudah-mudahan dari ide-ide situ kita bisa istilahnya mewujudkan dengan apa yang memang sudah disampaikan oleh Kak Wildatun tadi ya. Baik, untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali atau memberikan tanggapannya mengenai yang memang sudah dijelaskan oleh pemateri kita, ya kan? Mengenai ya kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia selama pandemi. Ya, jadi untuk rekan-rekan tadi sudah diberikan penjelasan oleh pemateri kita, begitu juga sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kita, begitu juga sudah diberikan ide-ide yang sangat menarik, ya otomatis di sini kita sudah terbuka dong, gitu. Bahwasannya wawasan kita itu bisa memberikan inspirasi yang sangat luar biasa mengenai pendidikan yang akan
datang. Jadi kita ini mungkin ya penerus-penerus yang akan datang yang mewujudkan pendidikan-pendidikan itu tadi. Ya, ada lagi rekan-rekan. Silakan di raise hand. Izin bertanya. Ya, silakan. Kak Indah. Siapa tadi yang bertanya? Kak siapa? Ya, izin Kakak pemateri, apakah kita membuka sesi tanya jawab lagi atau gimana? Kita sekarang berdiskusi sih lebih tepatnya. Jika teman-teman yang ingin bertanya gitu, audiens lain. Ya. Benar. Kita kan lagi diskusi nih ya. Ya, coba untuk kawan-kawan nih, kita sudah memberikan pemateri sudah memberikan waktu untuk diskusi. Jadi apapun yang ingin kalian tanyakan dipersilakan nih. Nah, jadi untuk walaupun seandainya dari saya nih ada yang memang ingin menyampaikan dari pertanyaan kalian yang saya tahu saya sampaikan. Gitu. Coba untuk kawan-kawan lagi. Atau gini aja Bang Rizky, untuk menghidupkan suasana, mungkin Abang bisa menyapa rekan-rekan kalian, atau ada nggak unek-unek nih dari rekan-rekan mengenai pendidikan di desanya atau di wilayahnya, biar bisa kita diskusikan. Ya, boleh Bang. Tegang kali kan? Boleh. Yuk, ada yang mau curhat nggak? Bukan ya kan kawan-kawan sekalian ya kan, sesuai dengan apa yang memang sudah diusulkan oleh Abang Da kita. Mana tahu kalian ada unek-uneknya ya kan, atau kalian bingung gitu, apa sih yang memang ketika kalian nanti mengabdi, rencana apa yang kalian mau berikan atau sampaikan kepada masyarakat di sana atau anak-anak di sana. Mana tahu ya kan, ada yang ingin disampaikan gitu. Mungkin Kak Agita tahu nih, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan mengenai pendidikan? Kak Nita, Kak Audi, ya kan, Kak Cici. Ya. Gini aja deh. Saya deh nanya pengalamannya daring itu gimana sih? Wah, Moderator boleh. ini gimana? Iya. Kalau gitu saya menjawab nih Kakak pemateri ya. Jadi pengalaman saya mengenai pembelajaran secara daring ini menurut saya sangat-sangat efektif ya. Karena memang di plusnya lagi itu ketika kita bertatap muka. Jadi sampai saat ini yang memang saya kekurangan saya itu saya tidak mengenal kawan-kawan saya selama saat saya kan semester 3 ya, kurang lebih 1,5 tahun saya tidak mengenal wajah atau raut wajah kawan-kawan saya selama pembelajaran daring. Jadi ya untuk pembelajaran ini karena memang sesuai dengan aturan, mau nggak mau kita harus menjalankannya seperti itu. Jadi untuk pendidikan ya pastinya akan lebih efektif nantinya ketika kita pembelajaran itu sudah mulai tatap muka. Tapi saya dengar-dengar nih Kak, kabar baru nih, bagus nih. Tahun depan kita mungkin ya itu kita sudah kuliah bertatap muka. Nah, bagaimana kalau Kakak ini udah kampusnya gimana? Oh, dengar kabarnya juga nih. Tahun depan bakalan luring nih. Ya untuk teman-teman gimana? Ada yang masih daring tahun depan ini? Coba kabarin gitu. Mana yang masih daring gitu kan? Jadi bisa kita datangi rame-rame ini untuk biar cepat-cepat ini kita buka. Ya,
Di sini saya sudah mendapatkan pemberitahuan bahwasannya untuk diskusi kita ini dikasih menit kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin kita padahin aja kali ya Kak ya. Karena memang tidak ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapannya ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan pemateri kita yang kita sampaikan tadi bahwasannya permasalahan pendidikan yang muncul tidak boleh menjadi rem bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan apapun secara umum menghadapi permasalahan yang sama dengan kerjasama dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua akan dapat mengatasi permasalahan yang muncul di era corona ini. Ya, baik. Jadi mungkin ya kita padakan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri, kepada kakak dan abang selaku pembimbing kami. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya moderator undur diri. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.